Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, halo, apa kabar semuanya? Semoga kita dalam keadaan sehat ya. Jangan lupa subscribe. Ini kita belajar tentang makanan sebagai sumber energi. Mengapa kita dapat melakukan aktivitas sehari-hari? Tentu saja karena adanya energi, kan? Dari manakah energi tersebut? Ya, dari makanan. Definisi dan fungsi makanan. Makanan adalah segala sesuatu yang dapat dikonsumsi, yang mengandung zat-zat yang diperlukan oleh tubuh, dan bebas dari kuman. Fungsi makanan adalah: 1. Sebagai sumber energi yang paling utama. Yang kedua adalah pengaturan metabolisme tubuh. Yang ketiga adalah penjaga keseimbangan cairan tubuh. Yang keempat, pemelihara dan perbaikan sel-sel tubuh yang telah rusak atau mati. Yang kelima, pertahanan tubuh dari penyakit. Nah, berikut adalah porsi-porsi zat makanan yang harus kita penuhi. Karbohidrat menempati jumlah yang paling banyak, disusul oleh sayuran dan buah. Lalu, protein dan garam, gula, lemak, dan minyak harus dibatasi. Fungsi makanan sebagai sumber energi. Makanan merupakan sumber energi bagi tubuh manusia. Untuk berolahraga, belajar, dan aktivitas lain, kita membutuhkan makanan sebagai sumber energi. Makanan diperlukan oleh tubuh sebagai sumber energi. Dengan asupan makanan yang baik dan cukup, kamu dapat melakukan berbagai aktivitas sehari-hari. Zat makanan yang berperan sebagai sumber energi adalah karbohidrat, lemak, dan protein. Karbohidrat merupakan senyawa kimia yang tersusun oleh unsur-unsur karbon. Bahan makanan yang banyak mengandung karbohidrat, misalnya beras, jagung, kentang, gandum, umbi-umbian, dan buah-buahan yang rasanya manis. Karbohidrat berperan sebagai sumber energi. 1 gram karbohidrat sama dengan 4 kilokalori. Contoh sumber karbohidrat. Kita bisa melihat di slide ini contoh-contoh karbohidrat. Protein. Protein merupakan senyawa kimia yang mengandung unsur C, H, O, dan N. Kadang juga mengandung unsur P dan S. Bahan makanan yang banyak mengandung protein antara lain protein hewani, misalnya daging, ikan, telur, susu, dan keju. Protein nabati, misalnya kacang-kacangan, tahu, tempe, dan gandum. Sumber protein. Kita bisa lihat di slide ini adalah beberapa contoh sumber protein. Fungsi protein. Yang pertama, perbaikan dan perawatan. Hal ini karena fungsi protein sangat vital dalam pemeliharaan jaringan tubuh. Perbaikan mulai dari rambut, kulit, mata, dan organ, semua terbuat dari protein. Yang kedua adalah sebagai sumber energi. Seperti karbohidrat dan lemak, salah satu fungsi protein utama adalah sebagai sumber energi. Yang ketiga adalah pembentukan hormon. Hormon adalah zat yang dapat membantu tubuh mengendalikan fungsi-fungsi tubuh yang melibatkan interaksi beberapa organ. Yang keempat, pembentukan enzim. Enzim adalah protein yang dapat meningkatkan laju reaksi kimia di dalam tubuh kita. Yang kelima adalah sebagai alat transportasi dan penyimpanan molekul tertentu. Contoh protein yang bisa mengangkut molekul utama adalah hemoglobin. Hemoglobin adalah protein yang mengangkut oksigen ke seluruh tubuh kita.
Lemak. Lemak merupakan senyawa kimia yang mengandung unsur C, H, dan O. Peran lemak adalah menyediakan energi sebesar 9 kalori per gram, melarutkan vitamin A, D, dan menyediakan asam lemak esensial bagi tubuh manusia. Lemak mulai dianggap berbahaya bagi kesehatan setelah adanya suatu penelitian yang menunjukkan hubungan antara kematian akibat penyakit jantung koroner dengan banyaknya konsumsi lemak dan kadar lemak di dalam darah. Penyakit jantung koroner terjadi bila pembuluh darah tersebut tersumbat atau menyempit karena endapan lemak yang secara bertahap menumpuk di dinding arteri. Bahan makanan yang mengandung banyak lemak antara lain, pada lemak hewani ada keju, susu, daging, kuning telur, daging sapi, daging kambing, daging ayam, dan daging bebek. Lemak nabati, contohnya adalah kelapa, kemiri, kacang-kacangan, dan buah alpukat. Sumber lemak ada pada slide ini. Fungsi lemak antara lain, 1. Sebagai sumber energi. Yang kedua, pelarut vitamin A, D, E, dan K. Yang ketiga, pelindung organ-organ tubuh yang penting sebagai bantalan lemak. Yang keempat, pelindung tubuh dari suhu yang rendah. Kuis, tuliskan fungsi protein dan lemak. Yang kedua, tuliskan minimal 2 contoh sumber bahan makanan, karbohidrat, protein, dan lemak.